Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empompo, neng-neng, dan entong-tong. Alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk 10 hari fase ketiga bulan puasa. Gimana rasanya? Semoga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan ingat, fokus puasa. Bukan fokus membeli baju lebaran dan cekot-cekot di e-commerce lainnya. Jadi biar kita tetap fokus puasa dan ibadah lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam iman, Islam, sehingga kita senantiasa dalam ketakwaan selama bulan suci Ramadan, seterusnya sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. 10 hari terakhir biasanya umat muslim yang berpuasa menantikan malam Lailatul Qadar. Banyak umat muslim sampai itikaf di masjid untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam tersebut adalah malam terbaik dari malam-malam lainnya. Kenapa bisa begitu? Selain sering disebut malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Robnya mengatur semua segala urusan yang ada di dunia. Masya Allah. Itulah sekelumit tentang malam Lailatul Qadar. Mau tahu cara mendapatkannya dengan mudah, empok-empok, neng-neng, dan entong-tong? Berikut ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang kita bisa melihat dengan kasat mata kita sendiri. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kalimat, yakni Lailah dan Al-Qadar. Secara bahasa, Laila artinya adalah hitam pekat. Karenanya malam dan rambut hitam sama-sama disebut Lail. Malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan atau penetapan. Lailatul Qadar secara bahasa artinya adalah malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan." Surat Al-Qadar ayat 1. Buat empok-empok, neng-neng, dan entong-entong, jadi jangan kau sia-siakan malam Ramadan ini, terutama 10 malam terakhir. Karena dalam hadis Bukhari dirawikan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa tentang malam berapa yang tepat dianjurkan supaya setiap malam bulan Ramadan itu diramaikan, diisi dengan aneka ibadah. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 akhir dari Ramadan. Karena sejak malam 21 itu Nabi lebih memperkuat ibadahnya daripada malam-malam sebelumnya. Sampai beliau bangunkan keluarganya yang tertidur. Jadi soal tanggal Lailatul Qadar para ulama tidak bisa memastikan, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia jatuh pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Sungguh aku perlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa, maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil." Muttafaq alaih. Empok-empok, neng-neng, dan tong-tong, selain dari ciri yang bisa kita ketahui malam Lailatul Qadar, sebagian ilmu dan kajian Islam lainnya ternyata kita bisa lihat cirinya dengan kasat mata dan cuaca yang kita rasakan, seperti yang pertama, malam itu langit relatif jernih dan terang. Yang kedua, hawa malam itu
itu tidak panas, juga tidak terlalu dingin. Jadi bisa diartikan mungkin sejuk di malam itu ya. Yang ketiga, malam itu tidak ada meteor. Dan keempat, terkadang malam itu turun hujan. Dan terakhir yang kelima, pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan. Sumber terakhir atau yang kelima tersebut dari beberapa hadis riwayat At-Toyalisi dengan sanad yang baik menurut Haythami. Hadis riwayat Ahmad Hasan dan hadis riwayat Muslim. Sudah semakin jelaskah bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apabila ada yang kurang jelas, silakan empo-empo, neng-neng, emak atau kriwil yang ingin bertanya. Pak Ustadz, mau nanya dong, ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang benar itu seperti apa ya Pak Ustadz? Mulai dari pagi hingga malam atau sebaliknya? Ya, pertanyaan yang baik. Iya, betul sekali. Seperti yang telah saya jelaskan dalam isi ceramah tersebut, cirinya dengan kasat mata dan cuaca yang kita rasakan seperti yang sempat saya jelaskan. Malam itu langit relatif jernih dan terang. Hawa malam itu tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Malam itu tidak ada meteor. Terkadang malam itu turun hujan. Dan terakhir di paginya, pagi hari itu matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, yang di sana. Pak Ustadz, tanya dong. Berarti kalau dapat malam Lailatul Qadar santai aja ya Pak Ustadz? Karena pahala yang kita dapat udah banyak banget. Oke, konsepnya tidak seperti itu sebenarnya. Masa kalian di bulan penuh rahmat dan berlimpah pahala nggak mau ibadah lainnya? Bayangkan, satu ibadah saja kita mendapatkan 10 kebaikan. Itu hanya satu. Kalau kita melakukan ibadah dan kebaikan lainnya di bulan Ramadan, sangat berlimpah pastinya. Jadi kalau saya pribadi tetap melakukan ibadah lainnya dari yang sunnah, yang wajib, berbuat baik kepada yang lain, bersedekah itu di bulan Ramadan sebenarnya itu tempatnya kita berlomba-lomba mencari kebajikan. Karena di bulan Ramadan ini adalah ladangnya pahala. Alhamdulillah cukup sekian ceramah pada episode kali ini. Semoga ceramah di episode kali ini membawa manfaat dan syafaat untuk saya pribadi, emak dan kriwil, dan tentunya yang nonton yang ada di rumah. Semoga kita semua di Ramadan kali ini jangan lengah dalam berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena bulan Ramadan menjadi lumbung pahala bagi umat muslim yang betul-betul menjalankan ibadahnya. Bismillah, kita semua semakin baik dari Ramadan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.